Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Nur Qolis. Saya dari program studi hukum keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya di sini mendapatkan tugas untuk mempresentasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran. Baik, masuk ke dalam pembahasan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 10 tahun 2017 tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang yang pertama bahwa Al-Quran sebagai kalamullah terjaga kemurniannya dan meyakini kesempurnaan Al-Quran dan otentisitasnya merupakan bagian dari rukun iman. Jadi di sini bisa dipahami bahwa mempercayai Al-Quran itu termasuk dalam rukun iman. Perlu kita ketahui rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi seseorang yang tidak mempercayai kesempurnaan Al-Quran, kemurnian Al-Quran, seseorang itu dapat dipertanyakan soal keimanannya. Yang kedua, bahwa ada sebagian orang yang meyakini bahwa Al-Quran yang ada di tengah masyarakat belum lengkap. Masih ada ayat-ayat surat lain yang tidak dicantumkan. Ada perubahan, ada pengurangannya, dan sejenisnya. Yang muaranya meragukan kesempurnaan Al-Quran. Jadi biasanya di dalam masyarakat, khususnya orang-orang yang tidak atau yang kurang memahami tentang ilmu-ilmu agama, mereka senantiasa meragukan keaslian Al-Quran. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan Al-Quran, keautentikan Al-Quran. Yang selanjutnya, mengingat 1. Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan tentang kesempurnaan ajaran agama, antara lain Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Dalam ayat Al-Quran ini bisa dipahami yaitu Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini menunjukkan bahwa pada hari itu Islam telah sempurna dan lengkap sebagai sebuah sistem kehidupan yang diwahyukan oleh Allah. Yang selanjutnya, wa atmamtu alaikum ni'mati. Nikmat di sini bisa berarti berbagai bentuk karunia dan pemberian dari Allah, termasuk petunjuk hidup, rahmat, dan keberkahan yang diberikan kepada umat Islam. Selanjutnya,
wa raditu lakumul Islam madinah. Allah menyatakan bahwa Dia meridhoi dan memilih Islam sebagai agama yang benar dan satu-satunya jalan hidup yang harus diikuti oleh umat Islam. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, seperti surat Al-Hijr ayat 15, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia sendirilah yang menurunkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang murni dan tidak berasal dari manusia. Yang kedua, pemeliharaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjamin bahwa Al-Quran akan selalu terjaga keasliannya. Lanjut, terdapat beberapa hadis Nabi Muhammad juga yang menerangkan tentang kesempurnaan Al-Quran. Yang salah satunya adalah hadis dari Umar bin Khattab. An Umar ibnu Khattab qala ya Rasulullah inni sami'tu hada yaqra'u surah al-furqani ala ghairihi ma aqra'taniha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsilhu iqra' faqra al-qur'at allati sami'tuhu yaqra'u faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakadha unzilat thumma qala li iqra'u faqara'tu faqala hakadha unzilat inna hadzal qur'an unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara min muttafaqun alaih. Yang memiliki arti yaitu dari Umar ibnu Khattab, ia berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku telah mendengar dia, Hisham ibnu Hakim, membawa surat Al-Furqan, berbeda dari apa yang telah engkau bacakan kepadaku. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bawa ke sini dia. Kemudian beliau bersabda kepadanya ketika ia membacanya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demikianlah surat itu diturunkan. Kemudian beliau bersabda kepadaku, bacalah, lalu aku membacanya. Sabda beliau, demikianlah surat itu diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan atas 7 huruf. Bacalah dengan cara yang mudah. Selanjutnya terdapat ijma' ulama tentang kesempurnaan Al-Quran, yaitu otentitas Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa Al-Quran yang ada saat ini adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Tidak ada penambahan atau pengurangan dalam ayat-ayatnya sejak pertama kali diturunkan hingga sekarang. Al-Quran ditulis dan dihafal secara teliti oleh para sahabat Nabi dan kemudian dikompilasi dalam bentuk mushaf di masa Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya, kesempurnaan Al-Quran. Ulama juga sepakat bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan lengkap yang berisi petunjuk bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Tidak ada satupun bagian dari Al-Quran yang dianggap cacat atau tidak relevan.
Yang selanjutnya, keterjagaan dari perubahan. Para ulama bersepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaga keaslian dan kemurnian dari Al-Qur'an tersebut. Ini didasarkan pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Hijr yang sudah saya bacakan tadi. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Memperhatikan satu pendapat para ulama, antara lain pendapat Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali di dalam Al-Mustasfa, bahwa para sahabat telah berhati-hati dalam menulisan Al-Quran yang sampai kepada kita secara mutawatir. Salah satu pendapat ulama yang berbunyi bil kitabil Quran al-munazzal wa qayyadnahu bil mushaf li'anna sahabah bil ghufil ahyati fi naqlihi anna karihul. Banyak ini foto ini bang, sumpah bang, banyak ini potong bang. Wa na'ni bil kitabil Qur'anal munazzal wa qayyadnahu bil mushaf li'anna sahabah bilahu fil ahtiyati fi naqlihi hatta karihut ta'ashira wa naqta wa amaru bitahridi kaila yahtalita bil Qur'an wairuh wa nukila ilaina mutawatir fa'ulima annal maktuba fil mushaf al muttafaq alaih wal Qur'an wa annama huwa kharijun anhu falaysa min, yang artinya kitab yang kita maksud adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kita sebut mushaf. Para sahabat sangat berhati-hati dalam menyalin Al-Qur'an dan tidak suka mencampur catatan dan menulis penggunaan titik. Mereka menyuruh untuk menulisnya secara terpisah agar tidak tercampur dengan lainnya. Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir sehingga diketahui bahwa yang tertulis di mushaf yang disetujui itu adalah Al-Quran. Adapun tulisan yang terpisah itu bukanlah Al-Quran. Selanjutnya, yang kedua, pendapat, saran, dan masukan dari peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 1 Maret 2017. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan satu, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihi salam sebagai mukjizat. Diriwayatkan secara mutawatir membacanya bernilai ibadah, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua,
Al-Quran Mushaf Utsmani adalah Al-Quran yang pengumpulan dan pembukuannya berdasarkan riwayat mutawatir dan ijma' para sahabat yang hingga sekarang ada di tengah masyarakat. Kedua, ketentuan hukum. Meragukan kesempurnaan Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ketentuan umum, hukumnya adalah kafir. Yang ketiga, rekomendasi. 1. Umat Islam perlu meningkatkan keimanan terhadap Al-Quran dan kesempurnaannya dengan membaca, memahami, dan mengamalkan seluruh ajarannya, serta senantiasa memelihara keaslian, kesucian, dan kemuliaan Al-Quran. Yang kedua, umat Islam perlu mewaspadai adanya pandangan dan atau aliran keagamaan yang meragukan kesempurnaan Al-Quran Mushaf Utsmani. Yang ketiga, pemerintah Kementerian Agama harus melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap setiap upaya yang meragukan kesempurnaan Al-Quran. Yang terakhir, aparat penegak hukum perlu melakukan penindakan terhadap setiap orang yang menyebarkan pemahaman yang mengarah kepada meragukan kesempurnaan Al-Quran tersebut. Yang keempat, ketentuan penutup. Pertama, fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Yang terakhir, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya. Semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. Mungkin itu saja presentasi fatwa MUI tentang hukum meragukan kesempurnaan Al-Quran. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.